Muhammad. Allahumma shalli Ya ala Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi al-mayamin al-muntajabin. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT dimanapun berada, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan pertemuan kita kali ini adalah pertemuan kedua untuk surat Al-Ghasyiyah, surat yang ke-88. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dan kita akan mentadaburi, membahas surat Al-Ghasyiyah, surat 88 ayat 11 sampai 20. Jadi ayat 11 sampai 20. Jadi Bapak Ibu yang ingin membuka mushaf sendiri ataukah kitab suci Al-Qur'annya sendiri, kita buka surat 88 ayatnya 11 sampai 20. Karena bersama kita sudah ada Ustaz Safi Saleh dari Singapura dan kita berharap beliau masih di rumah. Alhamdulillah membimbing kita, membantu kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil, tahsin, dan kita semuanya mengikutinya dengan khusyuk, mengulanginya seperti makhraj-makhraj yang beliau ucapkan kepada kita. Baiklah Bapak sekalian, kita masuk ke screen. Seraya memperhatikan, mempersilakan kepada Ustaz Safi Saleh untuk membimbing kita untuk membaca Al-Quran. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Apa-apa nak keluarkan lagi aja. Keluarkan lagi aja. Tasma'u fiha lawiyatan fiha 'ainun jariyah. La tasma'u fiha jariyah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururun marfu'ah. Wa akwabun mawdu'ah. ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الجبال كيف نصبت
وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الأرض كيف سطحت صدق الله العظيم. على رسول الله على رسول اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Kita haturkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Zina, Ustaz Safi Soleh yang telah membimbing kita, memandu kita, membaca, melafazkan ayat-ayat suci Allah SWT di dalam Al-Quran. Semoga Allah SWT memasukkan nama beliau di dalam doa-doanya para malaikat. Amin, 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 amin. Ampunan kepadanya dan dikumpulkan dan surganya di surga Aden. Amin, amin. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ikut serta membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan isi kandungan Al-Quran itu pada jiwa Bapak Ibu semuanya, sehingga Al-Quran benar-benar seperti dikatakan di dalam Al-Quran itu syifa'un lima fis sudur, memberikan kesembuhan terhadap apa yang ada di dalam jiwa kita. Amin, Kita teruskan surat Al-Ghasyiyah kita. Surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang ke-88. Di terjemahan Kementerian Agama disebut Al-Ghasyiyah adalah hari pembalasan. Turunnya di Mekah dan kemudian disebutlah dengan surat Makkiyah. Jumlah ayatnya totalnya 26 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 20, sehingga kita tersisa 6 ayat lagi. Sebentar sore, sebentar petang, insya Allah kita akan selesaikan. Kemudian terakhir pembahasan kita adalah fi jannatin aliyatin. Jadi kita telah membahas ayat sebelumnya wajah yang kedua. Jadi wajah yang pertama, wujuhu yawma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kemudian sekarang adalah wujuhun yawma idzin na'imah. Ada juga wajah pada saat itu berseri-seri. Wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin aliyah. Jadi ada juga wajah pada saat itu na'imah. Kata na'imah tadi itu diterjemahkan oleh versi bahasa Indonesia, bahasa Melayu dengan kata berseri-seri, wajahnya berseri-seri. Ya, secara bahasa na'imah artinya penuh dengan kenikmatan, kata ni'mah. Karena kita sudah sampaikan doa kita, satu-satunya doa yang wajib dibaca pada saat kita sholat adalah doa yang ada dalam Al-Fatihah. Di akhir daripada surat Al-Fatihah. Di akhir surat Al-Fatihah ada doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang kau beri nikmat kepada mereka. Nah, tadi dikatakan wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah-wajah mereka berada dalam kenikmatan. Nah, kata-kata berada dalam kenikmatan di sini bisa dimaknai sebagai mengikuti an'amta alaihim. Karena an'amta alaihim itu bukan sembarang manusia. Ingat kata-kata alladzina dalam bahasa Arab itu orang. Siratal ladzina an'amta, jalannya orang-orang. Di siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang beri nikmat kepada mereka. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu an'amta. Dan di tempat lain dikatakan ulaika an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihun. Di tempat lain di surat Maryam dikatakan mereka itu adalah zuriat Adam, zuriat Nabi yang kami muat bersama dengan Nabi Nuh, zuriat Nabi Ibrahim dan sebagainya. Yang kami beri hidayah dan kami pilih. Nah, itu jelas yang disebut dengan
an'amta alaihim itu adalah orang-orang pilihan. Nah, ini adalah ilustrasi kita tentang jannatun aliyah. Jadi Allah mengatakan fi jannatin aliyatin. Jadi orang-orang yang disebut tadi dengan wujuhu yauma idzin na'imah, jadi wajah-wajah hati di dunia yang berkiblat, yang menghadap, yang meneladani, yang berjuang bersama dengan an'amta alaihim itu, maka di akhirat disebutkannya dengan fi jannatin aliyah. Kata-kata jannatin aliyah ini dalam Al-Quran sangat sedikit. Biasanya jannatin yang lain-lain. Ada jannatin tajri min tahtial anhar, biasanya begitu. Tapi ini katakan jannatin aliyatin. Pada surga yang tinggi, yang menggunakan kata-kata ali. Baru kemudian la tasma'u fiha laghiyah. La tasma'u fiha. Mereka yang wujuhun yauma idzin na'imah tadi tidak mendengarkan. Fiha di dalam surga itu laghiyatan. Jadi la tasma'u ini la tasma'u ya. Fiha laghiyah. La tasma'u fiha laghiyatan. Jadi dia tidak mendengar dalamnya laghiyah. Apa artinya ini Bapak Ibu jemaah sekalian? Ini artinya di dunia itu sudah terlatih, sudah terbiasa tidak mendengarkan perkataan yang sia-sia. Ya, jadi perkataan yang sia-sia itu perkataan yang tidak bermakna. Perkataan yang tidak bermanfaat, perkataan yang tidak memberikan kontribusi pada perbaikan kualitas jiwa kita, perkataan yang tidak mengantarkan kita qurbah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua jenis perkataan ataupun kalimat, bahkan ilmu sekalipun, kalau tidak mendekatkan kita kepada Allah, pada dasarnya adalah sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena akhirnya kita tinggalkan dan kita berpisah dengannya. Contohnya jemaah sekalian berbahagia, ilmu ekonomi yang kita pelajari. Kalau kita ilmu ekonomi tidak mendekatkan kita kepada Allah, dia akan masuk kategori sia-sia. Kenapa? Karena begitu kita meninggal dunia, ya tidak ada lagi transaksi di sana. Kita tidak perlu lagi menghitung pertumbuhan ekonomi di sana. Kita lagi tidak membutuhkan rumus-rumus agregat nanti di sana. Yang kita butuhkan di sana adalah buku kita diberikan dari sebelah kanan atau dari belakang, seperti pembahasan kita sebelumnya. Jadi semua kita tinggalkan. Jadi ilmu-ilmu apapun, kalau tidak terkoneksi kepada Tuhan, maka masuk kategori sia-sia. Kata sia-sia ini bukan dalam pengertian buat di dunia tidak baik. Kata-kata sia-sia kaitannya dengan di akhirat ini Bapak sekalian. Karena kan fi jannatin aliyatin la tasma'u fiha laghiyah. Jadi laghiyah itu semua pengetahuan kita, keterampilan kita, skill kita, kalau tidak membuat kita ma'rifat, taqarrub, semakin rajin beribadah dalam pengertian menghamba kepada Allah, ya maka sia-sia. Kan ada ilmu, bahkan ilmu itu menjadi hijab bagi kita. Ada ilmu itu menjadi hijab. Karena dengan ilmu itu kita bangga, kita jadikan ilmu itu hanya untuk sekedar cari ini dan itu. Ada orang ilmunya mencari popularitas. Nah, mencari popularitas itu menjadi hijab. Karena orang yang mencari popularitas berarti kan membesarkan egonya. Jadi ilmu apapun yang kita pelajari adalah untuk mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti pembahasan kita bahwa setiap objek ilmu yang kita pelajari adalah merupakan ciptaan Allah yang merupakan ayat manifestasi dan tajallinya, sehingga tidak ada satu pun realitas, tidak ada satu entity, tidak ada satu entitas dalam kehidupan ini kecuali bahwa sesuatu itu adalah jelmaan daripada dirinya. Kita biasa menyebutnya sebagai sidik jarinya, sebagai asar jejaknya, yang tujuannya adalah agar itu membawa kita kepada Allah. Jadi kalau kita belajar ilmu fisika yang ada di sekitar kita, entah itu panas, entah itu dingin, entah itu udara, entah itu gaya, kecepatan, percepatan, atau apapun juga, semua yang kita sebut dengan fisik yang dipelajari dalam ilmu fisika itu adalah merupakan ciptaannya. Tujuannya apa? Tujuannya agar dengan itu menjadi perantara untuk sampai kepadanya. Kenapa? Karena Allah tidak pernah berbuat yang sia-sia. Allah tidak pernah berbuat tanpa tujuan.
Allah tidak pernah berbuat dengan motif membuat kita sibuk. Bukan. Allah memberikan semuanya itu sebagai instrumen, sebagai tools untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la tasma'u fiha laghiyah. Dan di dalam Al-Qur'an ini berkali-kali kita sebutkan ini. Ini tanda orang beriman adalah meninggalkan perbuatan dan perkataan sia-sia. Jadi kalau belum mampu memilah dan memilih perkataan mana yang punya kualitas untuk memperbaiki jiwanya dan mana tidak, berarti belum beriman. Ya, makanya dikatakan dalam surat Al-Mu'minun. Mari kita lihat sini surat Al-Mu'minun. Ya. Ini surat Al-Mu'minun. Ya. Jadi kalau kita baca surat Al-Mu'minun adalah ayat pertamanya langsung ini. Qad aflahal mu'minun. Ini mirip dengan pembahasan kita di surat Sabbih isma rabbikal a'la sebelumnya. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla, itu pembahasan kita sebelumnya. Kalau di sini adalah qad aflahal mu'minun. Qad aflahal mu'minun, maka beruntunglah orang beriman. Dan kalau kita salat dipanggilnya kemana? Falah. Hayyalal falah. Jadi hayyalal falah. Jadi hayyalas shalah, hayyalal falah. Jadi qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang mukmin itu. Aflahal mu'minun. Kenapa? Ciri-cirinya orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khasyun. Yaitu orang-orang yang di dalam salatnya khasyun, khusyuk. Apa artinya khusyuk? Dalam beribadah tidak punya motif apapun juga. Karena setiap motif itu akan menghijabi kita dari tujuan taqarrub, qurba, dan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap motif-motif yang tidak dalam pengertian qurbatan ila Allah atau mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub kepada Allah, semua motif-motif itu justru membuat jarak antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jarak menjauh dari Allah itu masalah menjadi besar. Jadi sebetulnya masalah itu apa? Masalah itu adalah jarak posisi berdiri kita sekarang dengan Allah. Aslinya secara hakikat Allah tidak pernah berpisah dengan kita. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah kesadaran kita. Kesadaran kita itu adalah berjarak dengan Allah sehingga kita menganggap Allah itu jauh. Ya, kita terpukau dengan apa yang ada di sekitar kita. Nah, maka tanda orang beriman itu adalah alladzina hum fi salatihim khasyuun. Baru kemudian walladzina hum anil lagwi muridun. Jadi setelah salat yang dibicarakan adalah lagun. Ya. Walladzina hum anil lagwi muridun. Orang-orang yang meninggalkan lagun, perbuatan yang sia-sia, tidak berguna ini, lagu. Jadi kalau kita belum mampu meninggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat, tidak bernilai, maka otomatis kita masih cacat kualitas imannya. Karena ayat pertamanya adalah qad aflahal mu'minun. Surat ini pun disebut dengan surat Al-Mu'min. Nah, jadi artinya apa? Salah satu tanda keberimanan ialah meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dan apa itu sia-sia tadi? Yaitu yang tidak mengkoneksikan, tidak membangunkan kita relasi habl, tali antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina hum 'anil lagwi muridun. Sekali lagi surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan ini ada ayat yang berbicara tentang ibadur rahman di ayat 63. Dan ciri-cirinya panjang tuh dari 63. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama walladzina yaquluna rabbana srif 'anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama, dan seterusnya. Nah, sebutkan lagi walladzina, dan orang-orang yang la yashhaduna zur, tidak mungkin melakukan sumpah palsu. Apa itu namanya sumpah palsu? Secara zahir ya bersumpah tidak benar. Tetapi dalam kaitannya dengan jiwa, basirah kita, batin kita, bersumpah palsu itu ataukah yashhaduna, ini kata-kata yashhadu bersaksi. Yang disebut dengan bersaksi palsu itu adalah menyaksikan sesuatu yang bukan Tuhan. Setiap syuhudi kita, setiap kita merasa menyaksikan dalam hati kita bukan Allah, itu adalah palsu. Ya. Apapun tingginya nilai itu di mata manusia. Ingat, tingginya nilai manusia rendah. Kenapa? Karena setinggi-tingginya nilai itu di hadapan manusia, manusianya lebih tinggi daripada benda itu.
Tidak ada nilainya berlian dan emas kalau tidak ada manusia. Tidak ada nilainya pesawat dan kereta mobil kalau tidak ada manusia. Jadi manusialah yang menyebabkan bernilainya berlian dan emas. Manusia yang menyebabkan bernilainya uang dan berbagai macam aset-aset yang kita miliki lainnya. Jadi manusia lebih mulia. Dengan demikian ketika manusia tiba-tiba mengikatkan hatinya kepada benda itu, ini terjadi pembalikan, terjadi dalam bahasa dalam bahasa surat 3-3-nya zaluman jahula. Kita menjadi zalim dan bodoh namanya. Karena kita kok tiba-tiba mau melakukan apa saja demi emas, uang dan sebagainya. Padahal semuanya itu bernilai karena kita. Ya, cobalah misalnya ambil uang. Bapak Ibu semuanya keluarkan uangnya, entah rupiah, entah dolar Singapura, entah ringgit Malaysia. Yang menyebabkan bernilai itu apa? Karena di situ ada tanda tangan orang, namanya Gubernur BI, Gubernur Bank Sentral. Ya. Jadi pemimpinnya Bank Sentral, gubernurnya Bank Sentral. Itu tanda tangannya di sana. Setelah ditandatangani, baru uang itu bernilai. Coba kalau tanda tangannya tidak ada, tidak bernilai itu uang. Dia hanya kertas biasa saja. Nah, jadi artinya apa? Yang berikan nilai itu adalah pada uangnya. Jadi oleh sebab itulah, siapa yang menyaksikan dalam jiwanya selain Allah, pada dasarnya adalah yashhaduna zura. Dia menyaksikan sesuatu yang palsu. Nah, jadi bentuk batinnya. Nah, orang yang disebut dengan ibadur rahman, wa idza marru bil lagwi, makanya karena menghindari kepalsuan ini, apabila mereka melewati melalui perbuatan-perbuatan dan perkataan sia-sia, wa idza marru bil lagwi, apabila mereka melampaui perbuatan sia-sia, marru kirama, mereka melewatinya dengan menjaga kemuliaan dirinya. Apa artinya menjaga kemuliaan dirinya? Kirama, ya kita sudah sampaikan sebelumnya, karena Allah adalah karim. Pada saat kita membaca surat Al-Alaq, di antara nama Allah yang pertama diperkenalkan adalah Al-Akram. Ya, Iqra wa rabbukal akram. Jadi Tuhan itu adalah Al-Akram, paling mulia. Jadi artinya apa? Wa idza marru bil lagwi, apabila melewati perbuatan lagu, menjaga, melaluinya dengan menjaga apa? Menjaga agar hatinya tetap terhubung dengan Al-Akram. Jadi kemuliaan manusia itu apabila jiwanya terhubung dengan Al-Akram. Kemuliaan manusia kalau terhubung dengan benda-benda ya tidak mulia. Kenapa? Tadi kita sudah sampaikan, benda-benda itu menjadi mulia karena dimuliakan manusia. Ketika tidak ada manusia, dia tidak mulia. Maka di mana kemuliaan manusia? Bukan pada benda-benda itu, tapi pada kedekatannya, koneksinya, relasi positifnya dengan Allah SWT, yaitu Al-Akram. Makanya yang diperkenalkan di dalam surat Al-Alaq ada 2 kali Iqra di situ. Iqra pertama adalah khalaq, Iqra kedua adalah akram. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu khalaq. Khalaqal insana min alaq. Baru kemudian Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu itu yang paling akram. Bagaimana caranya Tuhan melampiaskan, mentransformasikan, mentransmisikan, memindahkan, menyalurkan kemuliaannya kepada manusia? Tidak ada cara lain kecuali ilmu. Ulangi lagi, tidak ada cara lain kecuali ilmu. Karena ayat berikutnya langsung katakan alladzi allam. Alladzi di situ adalah isim mausul. Alladzi artinya kata sambung terhadap al-akram. Jadi untuk mendapatkan kemuliaan itu adalah dengan mendapatkan kemuliaan Allah. Tidak ada kemuliaan melalui benda-benda, tidak ada kemuliaan melalui permata, tidak ada kemuliaan melalui uang. Kemuliaan melalui Allah karena dia adalah al-akram, dan Allah memberikannya melalui ilmu. Alladzi allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Jadi inilah lagu yang kedua. Yang ketiga sekarang surat Maryam ini. Surat Maryam surat 19 ayat 62 ya. Sini Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwan. La yasma'una fiha lagwan. Mereka di dalamnya, di dalam surga itu tidak mendengarkan apa lagwan, mirip tadi di sana. Illa salama, kecuali selamat ya. Tidak ada perkataan sia-sia kecuali selamat. Artinya apa? Apa lawan daripada perbuatan sia-sia? Yaitu kedamaian, keselamatan. Apakah keselamatan yang paling tinggi? Yaitu apabila jiwa terhubung dengan Allah. Itulah keselamatan. Contohnya saya, secara lahiriah, secara duniawi. Kapankah kita merasa selamat? Apabila kita melihat polisi di depan kita. Kita melihat tentara di sekitar kita, oh ini aman. Ya, kalau begitu kita melihat polisi, aman.
Kalau ada orang takut pada polisi, pasti nggak benar orang itu. Jadi kita merasa aman kalau berhubungan dengan polisi. Itu secara duniawi. Tapi secara batinia, secara imania, jiwa harusnya merasa aman kapan? Apabila terhubung dengan Allah. Jadi lagwan illa salama. Di dalamnya tidak ada lagwan kecuali salama, kata-kata yang menyelamatkan. Itulah sebabnya dari kata salama lahir kata salim. Dikatakan bahwa di akhirat nantinya tidak bermanfaat semuanya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salama. Ya. Kita juga disuruh masuk Islam secara ini salama. Udkhulu fisilmi dari kata salama juga. Udkhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jadi la yasma'una fiha lagwan illa salama. Walahum, dan bagi mereka di dalam surga itu rizquhum fiha bukratan wa asyiya, pagi ataupun petang hari. Jadi Allah menjelaskan kepada kita siapa yang coba membangun hubungan damai antara dirinya dengan Allah, maka Allah akan menjamin rezekinya pagi ataupun petang hari. Jadi kalau kita agak susah rezekinya, kita harus introspeksi diri, kita harus muhasabah. Karena Al-Quran mengatakan walahum rizquhum fiha bukratan wa asyiyan, dan bagi mereka ada rezekinya dalam pagi ataupun petang hari. Bukratan wa asyiya. Artinya bahwa ini bisa digunakan di dunia. Karena kalau di surga nggak ada istilah pagi dan petang. Kalau ada pagi dan petang kan berarti ada matahari yang berputar. Ada bumi yang berputar pada mengitari matahari. Sehingga ada pagi dan siang. Ada bumi yang berputar pada sumbunya. Seperti itu. Jadi kalau kita kembali di sini. Fi jannatin aliyatin. La tasma'u fiha lagiyat. Jadi kita sudah lihat kata-kata lagiyat tadi di sini. Jadi meninggalkan perkataan sia-sia. Jadi Bapak-Bapak Ibu sekalian, untuk mengetahui, untuk menilai apakah diri kita ini sudah masuk kategori mukminun atau bukan, ya lihat saja apakah kita sudah mampu memilah dan memilih perbuatan dan perkataan. Ini bukan lagi dosa, tapi berbicara tentang sia-sia. Yang tadi kita sudah terangkan, sia-sia artinya tidak menghubungkan kita dengan Rob. Sehingga nanti begitu kita meninggal dunia, kita tinggalkan. Bapak sekalian, ilmu masak-memasak, ilmu bangun-membangun. Misalnya kita punya ilmu sipil atau ilmu arsitektur, kerjanya membangun. Nah, begitu nanti kita mati kan tidak dibutuhkan di sana, Pak Bu. Di akhirat, bahkan di alam barzakh tidak ada lagi pembangunan infrastruktur. Tidak ada pembangunan jembatan, jalan-jalan, sehingga ilmu sipilnya tidak dipakai. Tidak ada lagi desain arsitektur, ilmu arsitekturnya tidak dipakai. Nah, jadi apa gunanya arsitektur dan sipil di dunia? Apabila ilmu itu menghubungkan kita dengan Allah. Yang bermanfaat itu adalah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, nanti jemaah sekalian berbahagia, mereka mendapatkan mata air. Kita sudah terangkan sebelumnya kata ainun, mata air, bahwa bagi orang beriman, mata airnya itu adalah tidak pernah kering. Sedangkan bagi orang yang tidak beriman, dalam pengertian sungguhnya, maka mata airnya panas mendidih. Ya. Fiha ainun jariyah. Di dalamnya ada ainun, mata air. Ada mata air yang jariyah, mengalir terus-menerus. Nah, pertanyaannya, mengalirnya dari mana? Karena namanya mengalir itu kan bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Kan berarti ada sumber. Ada sumber kan berarti harus ada air lagi. Nah, ini mempunyai makna batin semuanya. Artinya, ayat ini ayat mutasyabihat. Allah menjelaskan tentang surga menyerupai dengan sumber mata air yang terus mengalir. Padahal surga dan atau akhirat itu kan tidak ada lagi istilah mengalir. Karena mengalir itu adalah gerak. Gerak itu kan perubahan. Semua yang berubah kan nantinya tidak ada. Setiap yang berubah tidak ada. Kalau dia benar-benar ada, tidak berubah. Nah, sekarang akhirat itu kalau misalnya jari yang mengalir berarti dia berubah. Berubah berarti tidak ada. Nah, dengan demikian apa maknanya ainun jariyah? Yaitu mata air ini kita temukan di dunia. Karena mata airnya tadi tidak pernah berhenti, ingat innal abrara di surat Al-Insan, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Jadi aina yashrabu biha ibadullahi yufajjiruna tafjira. Mata air itu tempatnya ibadullah, hamba-hamba Allah meminum. Aina yashrabu biha ibadullah yufajjiruna tafjira. Yang di dalamnya memancar dengan
selama-lamanya. Nah, sampai di mana? Sampai di akhirat ini. Jadi mata air ini kita buat di dunia, kita temukan di dunia. Mata air ini adalah mata air yang sumber airnya dari Allah. Kita sudah sampaikan mata air yang dimaksud di sini adalah mata air pengetahuan. Jadi fiha ainun jariyah, padanya ada mata air jariyah yang mengalir. Fiha sururun marfu'atun. Fiha padanya ini. Fiha padanya sururun, ya. Sururun itu sebetulnya jemaah sekalian bukan tempat duduk, tetapi tempat tidur. Ya. Sarirun. Ya. Ini dipan-dipan. Katil. Ya. Jadi sururun itu dari kata sariratun. Sariratun itu tempat tidur. Bentuk jamaknya sururun. Jadi artinya apa? Sururun marfu'atun. Ada tempat-tempat tidur marfu'ah yang tinggi. Ya. Apa itu tempat tidur jemaah sekalian berbahagia? Tempat tidur itu adalah tempat peristirahatan marfu'ah yang tinggi dari kata rafa, diangkat. Ya, jadi diangkat. Jadi terangkat ke atas. Nah, yang terangkat ke atas itu apa sih sebetulnya jemaah sekalian berbahagia? Nah, kita lihat ini. Kata-kata marfu'ah ini kita bisa dalami di dalam surat An-Nur. Nah, kita lihat surat An-Nur dulu di sini ya. Surat An-Nur. Surat 24. Ya, ayatnya 30. Kita mulai daripada 36. 35 sebetulnya. Tadi kita Allahu nurus samawati wal ardh, kita terang karena panjang ini. Baru kemudian di ayat 36-nya fi buyutin ini. Fi buyutin. Jadi tadi kejadian yang disebut dengan Allahu nurus samawati wal ardh ini jelas adalah manusia sebetulnya. Jadi Allahu nurus sama tadi ini Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kaukabun dan seterusnya. Di mana kejadian itu? Nah, dijawab di sini. Fi buyutin ini fi buyutin di rumah-rumah. Rumahnya jamak adinallah, diizinkan padanya anturfa'ah untuk diangkat. Turfa itu diangkat, berarti apa namanya? Ya, isinya adalah marfu'ah. Ini. Azinallahu anturfa'ah. Di rumah-rumah inilah Allah memberikan izin untuk namanya diangkat. Jadi rumah ini bukan sembarang rumah, ya. Kalau dikatakan Baitullah, enggak, karena ini bentuk jamak. Kan misalnya mengatakan di rumah yang dimaksud adalah Baitullah. Tapi ini bentuk jamak. Baitullah itu cuma satu di sana. Nah, buyut ini pasti rumah-rumah yang dihuni orang-orang yang menjunjung tinggi nama Allah. Anturfa'a wa yudhkara fiha, dan disebut padanya ismuhu namanya. Jadi artinya rumah ini diisi bukan sembarang orang, karena orang yang ada di dalamnya adalah nama Allah terangkat melaluinya, dan kemudian namanya disebut olehnya. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, bertasbih kepada Allah padanya bil ghudwi wal asal. Nah, ini kita lihat orangnya apa ini? Rijalun. Jadi di dalamnya ada orang. Jadi rijalun. Jadi artinya penekanan rumah itu karena ada orang di sana. Rijalun, laki-laki. La tulhikum, ada orang. La tulhihim, yang tidak lagi terlalaikan oleh tijaratun, perniagaan. Walabayun, dan jual beli. Jadi artinya apa? Berniaga bisa saja. Jual beli boleh saja, tetapi jual belinya itu adalah mengkoneksikan dirinya dengan Allah SWT sehingga tidak terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Sebaliknya orang yang berniaga dan jual beli tetapi lupa kepada Allah, tidak terkoneksi dengan Allah, meninggalkan kewajiban-kewajibannya, terutama membaca dalam Al-Quran seperti kata Iqra itu, maka pada dasarnya yang bersangkutan terlalaikan. Maka kita disuruh untuk mengikatkan jiwa kita dengan orang-orang ini. Supaya kita juga jangan sampai terlalaikan. La tulhihim tijaratun wala bayn an zikrillah, dari mengingat Allah. Wa iqamis shalah. Bahkan jiwa sekalian berbahagia, ada di antara rijal ini yang setiap orang datang ke rumahnya selalu beribadah. Orang datang ke rumahnya imma salat, imma sujud, pokoknya selalu beribadah. Sehingga disebutlah diberilah gerangan dengan Zainal Abidin. Zainal Abidin. Zainul Abidin artinya penghiasnya orang ibadah. Setiap orang datang ke rumahnya selalu orang rumah mengatakan, tunggu sebentar Pak,
beliau lagi sujud salat. Nah, disebutlah dengan as-sajjad dan sebagainya. Jadi masing-masing punya namanya, berbeda-beda. Nah, jadi ada juga yang benar-benar menyerahkan kepalanya sampai pada titik darah penghabisan. Disebutlah dengan asyahid gitu. Ada juga yang merupakan merupakan penampung ilmu terbesar, namanya al-baqir. Ya, banyak lagi. Ada juga yang selalu kata-katanya benar, maksudnya semua benar, tetapi ini terkenal dengan kebenarannya karena bisa membuat orang melihat realitas di balik daripada penampakan zahiriyah, maka disebut dengan as-shadiq. Nah, jadi kesimpulannya, rijalun la tulhaihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Jadi mendirikan salat dan membayarkan zakatnya. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka ini hanya takut kepada satu hari. Jadi jemaah sekalian, ini jawabannya sama pada saat kita bicara dengan surat Al-Insan Al-Abrar. Ini perhatikan Pak sekalian, surat Al-Insan dulu. Sama-sama yakhafuna. Ya, jadi yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Mereka melakukan semuanya itu tidak punya motif kecuali satu. Dia takut kepada satu hari di mana pada hari itu kalbu jiwa manusia terbolak-balik. Kalbu dan mata manusia terbolak-balik. Inilah yang menyebabkan mereka tidak bisa tidur, selalu beribadah. Inilah yang menyebabkan mereka tidak pernah melakukan perbuatan sia-sia sedikit apapun juga. Apa sebabnya? Karena tahu persis bahwa manusia pasti akan mati. Komunikasi, relasi dengan akhirat harus dibangun sejak dari dunia ini. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kita ulangi kembali surat Al-Insan ya. Kita ulangi kembali surat 76. Kita lihat di sini ya. Inna nakhafun, ini sama. Jadi kita mulai dulu apa yang dilakukannya. Jadi memberi makan ya. Innama nut'imukum, ya, mereka memberi makan kepada orang miskin dan sebagainya. Baru dia katakan innama nut'imukum, hanya saja kami beri makan kepada kalian liwajahillah, semata-mata untuk mengharapkan keridhaan Allah, untuk bermuajah dengan Allah. Ini liwajahillah artinya bermuajah, agar wajahnya berhadapan dengan wajah Allah, seperti dalam Al-Qur'an dikatakan wajahtu wajahiyah. Nah, itu kita hadapkan wajah kita kepada wajah Allah. Wajahtu wajahiyah lilladzi fataras samawati wal ardh. Jadi innama nut'imukum liwajahillah. Sungguhnya hanya saja kami beri makan kepada kalian semata-mata untuk liwajahillah. La nuridu minkum. Kami tidak pernah menginginkan dari kalian jazaan, balasan, wala syukra, bahkan ucapan terima kasih. Lalu apa yang mendorong dia melakukan itu semuanya? Dikatakan di sini inna nakhafu, sesungguhnya kami takut mir rabbina, dari Tuhan kami, yauman, pada suatu hari, abusan qamtarira, pada saat itu banyak orang yang bermuka masam dan penuh dengan kesulitan. Ini mirip sekali dengan yang tadi kita bicarakan di surat An-Nur tadi ini ya. Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Jadi artinya yang dibicarakan di dalam surat Al-Insan itu juga surat An-Nur. Cuma kalau di dalam surat Al-Insan disebutnya dengan Al-Abrar. Kalau di sini disebutnya dengan rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un. Yang disebut dengan Nur, Allahu nurus samawati wal ardh. Kita kembali ke pembahasan utama kita. Jadi kita sudah dapatkan apa yang disebut dengan sururun marfu'ah. Jadi kata-kata marfu'ah di situ Pak Bu sekalian. Jadi marfu'ah di sini jangan kita bayangkan cuma tempat tidur yang kasurnya bersusun-susun sehingga tinggi, empuk. Tidak, bukan itu. Tapi fiha ainun jariyah, ingat mata air yang bening inilah yang harusnya di tempat kita berwilayah. Karena kalau berwilayah itu kan berarti tinggal. Tinggal itu kan tempat tidur anunya bahasanya. Karena kalau kita sudah punya tempat tidur satu tempat, berarti kita punya tempat menetap di situ. Jadi fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah. Jadi fiha ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, ini ilustrasinya. Wa akwabun maudu'ah. Wa akwabun maudu'ah. Dan gelas-gelas maudu'ah yang
tersedia. Secara maudu'a ini tersedia. Bisa juga bermakna seperti maudu'a itu adalah tematis. Wa akwabun maudu'ah. Jadi gelas-gelas yang maudu'a yang tersedia, yang selalu ada. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita tahu bahwa gelas-gelas itu kan penerima air. Nah, airnya diambil dari mana? Dari mata air tadinya. Jadi walaupun gelasnya banyak, bisa sampai ratusan juta bahkan miliaran, tetapi selama mata airnya sama, maka gelas-gelas itu hakikatnya satu. Ya. Jadi gelas-gelas itu adalah penampung kecil daripada mata air tadi yang tidak pernah berhenti. Aina yashrau biha ibadullah fajiruna tafjira. Tetapi dia adalah gelas-gelas. Jadi ingat kata gelas-gelas itu menampung. Nah, cuma sekarang kalau kita ibaratkan tadi ainun itu, mata air itu adalah para manusia suci, insan kamil, para nabi dan rasul, maka kita ini adalah gelas-gelas. Ya. Harusnya gelas-gelas kita ini walaupun cuma gelas itu artinya daya tampungnya kecil, tetapi tetap harus berharap air itu datang dari mata air yang benar, mata air yang tidak keruh, mata air yang tidak mendidih, yaitu waqwabun maudu'ah. Wa namariqu masfufatun, dan ada bantal-bantal yang tersusun. Wa namariqu masfufatun, dan bantal-bantal yang tersusun. Bapak sekalian, kalau kita membayangkan ini seperti mana membayangkan kehidupan dunia, kita gagal. Karena yang namanya ayat-ayat mutasyabihat, Allah membuat tasbih, penyerupaan, itu agar kita memahami sesuatu yang hakikat, yang tidak bisa diungkapkan kecuali dengan perumpamaan. Jadi tujuan daripada ayat perumpamaan bukan perumpamaannya, tetapi makna, ya, hakikat yang berada di balik perumpamaan tersebut. Di mana-mana namanya perumpamaan, bukan itu yang diinginkan. Ya. Jadi perumpamaan. Jadi misalnya kita biasa mengatakan, seandainya kita umpamakan rumah kita seperti sarang burung. Nah, itu kan begitu. Jadi kalau kita mengumpamakan rumah kita sebagai sarangnya burung, kan rumah kita bukan sarang burung. Ya. Cuma mungkin untuk memahami fungsi rumah, seperti sarang burung, di sana disimpan di tempat yang paling kuat, di dahan yang minimal bercabang 3, disimpan di sana. Nah, begitu ya kalau kita bikin rumah harus kuat seperti itu dan menampung keluarga burung tersebut. Jadi wa namariqu masfufatun. Jadi wa akwabun maudu'ah wa namariqu masfufah. Dan di sana ada bantal-bantal masfufah yang tersusun. Ya. Kata-kata masfufah ini adalah bersaf-saf sebetulnya. Masfufah, safun itu saf, bersusun. Jadi artinya jemaah sekalian berbahagia, kata-kata namariqu masfufan di sini artinya orang-orang yang beriman itu adalah seperti bantal-bantal yang tersusun. Ini mirip dengan surat As-Saff yang mengatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan. Itu saffan, ya. Saffan ka'annahum bunyanun marsus, ya. Allah sangat mencintai orang-orang berperang di jalannya. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilillah saffan ka'annahum, seperti mereka itu bunyanun marsus. Seperti bangunan yang sangat kokoh. Ka'annahum bunyanun marsus. Jadi ka'annahum bunyanun marsus, ya. Maka dikatakan wa namariqu masfufa. Bantal-bantal yang tersusun. Jadi semuanya ini adalah perumpamaan. Jadi kita orang beriman, Bapak sekalian, harusnya menjadi bantal-bantal yang tersusun rapih, ya. Yang persis sama kalau di masjid. Di masjid itu disuruh merapikan saf. Dan ketika berbicara tentang saf, pasti di sana ada imam. Karena hanya dalam berjamaah itulah saf harus dirapikan. Walaupun kita sama-sama sholat di masjid, tapi tidak berjamaah kan tidak perlu merapikan saf. Karena di mana-mana kita bisa sholat. Dan gerakan kita beda dengan gerakan yang lain. Tapi yang namanya berjamaah itu dipimpin hanya oleh satu imam. Dan safnya harus rapi. Dan gerakannya seragam, mengikuti gerakan imam. Nah, itu namanya masfufah, tersusun, rapih. Ka'annahum bunyanun marsus. Di tempat lain dikatakan seperti bangunan yang kokoh. Jadi wa namariqu masfufatun. Baru kemudian wa zarabiyu mabsusa. Ya. Baru kemudian nanti afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ini perhatikannya sekalian, onta, ya. Wa zarabiyu mabsusa. Dan sarabi, permadani-permadani, ambal-ambal, karpet-karpet, mabsusa yang terhampar. Apa artinya wa zarabiyu mabsusa? Ingat jemaah sekalian, sudah menjadi bahasa kita sehari-hari.
menggelar karpet merah. Apa arti menggelar karpet merah? Menyambut. Jadi kata-kata wazarabiu mabsusa ini kalau di dunia kan ini kan perumpamaan. Kalau di dunia orangnya apa? Welcome dengan semua orang. Welcome dengan semua kepercayaan dan keyakinan. Walaupun dia sangat strict pada keyakinannya tauhid, tetapi dia sangat terbuka dan lapang dada menerima siapapun juga. Seperti yang diajarkan di dalam surat At-Taubah, orang beriman itu bahkan menampung orang musyrik di rumahnya. Menampung orang musyrik di rumahnya. Kita lihat misalnya dalam surat At-Taubah. Ya. Jadi surat At-Taubah, surat yang ke-9. Surat At-Taubah, surat ya, ayat 11 kita lihat. Namanya. Nah, ini dia. Wa in ahadun minal musyrikin, disebutkan minal musyrikin. Ini disebutkan pauskan musyrikin, berarti penyembah berhala, dan ini kasusnya adalah penyembah berhala di Mekah. Asbabun nuzulnya. Wa in ahadun minal musyrikin. Dan apabila ada salah seorang minal musyrikin. Wa in ahadun, dan apabila salah seorang minal musyrikin, dari orang musyrik, istajaraka, minta perlindungan kepada kamu, fajiru, maka lindungilah dia. Coba lihat Mas sekalian. Jadi orang musyrik saja dilindungi. Kalau bahasa kita kan orang musyrik harus diusir. Ya, kalau ini apabila orang musyrik meminta pertolongan kepada perlindungan, maka fajir lindungilah dia. Kan berarti orang mukmin itu adalah bersifat welcome, bersifat menyambut, bersifat selamat datang kepada siapapun juga, yang disebut tadi dengan zarabiyu mabsusa, yaitu permadani yang terhampar. Dia menggelar karpet buat siapapun juga. Dia siap menampung siapapun juga tanpa melihat agamanya. Itu secara amalia, secara amal sosial. Baru kemudian afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Baru Tuhan bertanya kepada kita untuk mereka, afala yanzur, kenapa mereka manusia tidak memperhatikan ilal ibli, kepada onta, kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan. Nah, Bapak sekalian, apa maknanya ini? Kok kita disuruh perhatikan onta? Tentu dari sisi ilmu biologis ya kita bisa mengartikan ini adalah pentingnya ilmu biologi, karena onta kan bagian daripada ilmu biologi. Ilmu biologi itu ilmu tentang makhluk-makhluk hidup. Nah, jemaah sekalian, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, untuk kita memperhatikan ini, tujuannya kita memperhatikan itu onta adalah bahwa secara biologis, secara penciptaan biologis, antara onta dengan manusia tidak ada bedanya. Sama-sama berasal dari air yang terpancar. Mimma'in dafiqin. Yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Yakhruju mimma'in mahin. Ya. Keluar dari air yang hina. Jadi semuanya sama. Sapi, kambing, onta, gajah, secara biologis sama dengan manusia. Ya. Tidak ada bedanya. Prosesnya kan merupakan dikandung, ya, semua mengandung. Onta mengandung, kambing mengandung, gajah mengandung semuanya. Jadi prosesnya sama dengan kita, dengan manusia. Nah, tetapi kok kenapa manusia bisa mulia? Ini menunjukkan bahwa kalau manusia secara biologis, ya sama saja dengan onta, bahkan onta jauh lebih kuat secara biologis. Kenapa? Karena onta bisa berjalan berpuluh-puluh kilometer tanpa minum, bahkan berhari-hari tanpa minum. Ya, di padang pasir. Berarti jauh lebih kuat onta daripada kita. Kuda. Kalau kuda kita Gak ada suaranya. Ya, suaranya hilang, Ustaz. Iya, Ustaz, disconnect ini. Ustadznya kemut suaranya tuh. Kemut tuh apa ya? Iya, Iya. kita masuk lagi ya. Kita masuk ke screen lagi.
Nah, Bapak sekalian sudah ini ya, sudah kelihatan ya. Sudah. Jadi wazarabiyu mabsusa afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Nah, kenapa kita perhatikan onta? Tadi kita ulangi lagi bahwa dari sisi biologis, dari sisi penciptaan, onta sama dengan kita. Bahkan onta secara biologis lebih kuat dari kita. Karena onta bisa berjalan berhari-hari di padang pasir tanpa minum. Kuda kalau diadu dengan manusia, kita pasti kalah secara biologis, secara fisik. Kenapa? Karena kuda larinya kencang ya, dan bisa berlari tanpa alas kaki. Kalau kita susah. Begitulah juga yang lain. Kesimpulannya dari sisi fisik, dari sisi biologis, kita kalah daripada hewan-hewan. Pertanyaannya lalu di mana letak kemuliaan manusia? Kok bisa manusia menguasai segala-galanya? Manusia tidak punya sayap, tapi bisa bikin pesawat yang terbang jauh lebih cepat daripada burung. Manusia tidak diberikan sirip, tapi bisa menyelam di lautan dengan menciptakan kapal selam. Manusia tidak bisa cepat seperti kuda, tapi bisa menciptakan mobil atau kereta yang cepat, jauh lebih cepat daripada kuda. Manusia tidak bisa mengangkut barang seperti mana onta dan gajah mengangkut barang. Tapi manusia bisa menciptakan dump truck, truk-truk besar, mobil-mobil kontainer. Manusia tidak bisa mengapung seperti kayu di lautan, tapi manusia bisa menciptakan kapal dari besi. Besi yang aslinya tidak bisa mengapung, bisa diapungkan dan mengangkut ratusan bahkan ribuan peti kemas ataukah kontainer-kontainer dari satu negara ke negara lain. Kenapa kira-kira manusia bisa seperti itu? Karena Allah muliakan manusia dengan akal pikiran. Ketika Allah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi, kutiupkan padanya ruhku. Maka kemuliaan manusia kembali apabila memuliakan dirinya sendiri dengan memuliakan sumber kemuliaannya. Itu apa? Akal pikirannya. Apakah yang membuat akal pikiran bisa menjadi mulia kembali? Ilmu pengetahuan. Itu sebabnya lagi-lagi ayat pertama adalah Iqra, belajarlah, bacalah. Ya. Doa di dalam Al-Quran adalah Rabbi zidni ilman. Di dalam Al-Quran tidak ada kata-kata Rabbi zidni malan. Bapak tidak akan pernah temukan dalam Al-Quran, ya Allah tambahkan kepada saya harta. Tidak ada. Rabbi zidni malan, tidak ada. Rabbi zidni ta'aman, tidak ada. Ya. Rabbi zidni sayyaratan, mobil, kendaraan, tidak ada. Rabbi zidni baitan, tidak ada seperti itu dalam Al-Quran. Rumah. Yang ada adalah Rabbi zidni ilman, ya Allah tambahkanlah kepada aku ilmu. Karena dengan bertambah ilmu kita akan sejatinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itulah Allah minta kita perhatikan onta. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah manusia tidak memperhatikan bagaimana onta diciptakan? Sama saja dengan kita. Kemudian kita disuruh perhatikan gunung-gunung juga. Ya, ini kita saksikan langit dan gunung-gunung. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan kepada langit bagaimana dia diangkat, rufi'at. Jadi yang namanya langit itu yang ditinggikan. Jadi makanya agama disebut dengan agama samawi karena agama adalah dalam rangka meninggikan manusia. Ingat tadi marfu'ah. Ya. Kata-kata marfu'ah tadi itu sama dengan rufi'at. Ya. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Dan melihat kepada langit bagaimana dia ditinggikan. Jadi agama ini disebut agama samawi karena membawa kita kepada ketinggian. Dan kita bisa naik ke ketinggian apabila kita bisa melawan gravitasi bumi, gravitasi materi. Selama kita tidak mampu melawan gravitasi materi, materi akan menjadi sumber masalah selama-lamanya bagi kita. Jadi supaya kita bisa naik ke langit, ketahuilah bahwa langit itu adalah mengangkat kita ke atas. Mengangkat artinya apa? Harus mampu melepaskan diri daripada ikatan-ikatan gravitasi materi, gravitasi bumi. Wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Baru kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan kepada gunung-gunung bagaimana dia dinusibat. Ya. Bagaimana dia ditegakkan, dipancangkan. Al-jibal kaifa nusibat. Ya. Jadi sekalian, jibal ini kita tahu adalah benda fisik. Di sanalah tempatnya emas, di sana tempatnya litium, di sanalah tempatnya macam-macam. Di gunung-gunung. Pokoknya di gunung-gunung itu sumber kehidupan manusia. Tetapi kita disuruh memperhatikan jemaah sekalian. Apa sebabnya? Karena ini perhatikan kata langit ya, perhatikan kata langit ya. Dan gunung-gunung ya. Untuk memahami kenapa kita disuruh memperhatikan di sini. Ini bisa kita baca di dalam surat Al-Ahzab ayat
ayat 172. Mari kita lihat surat Al-Ahzab ayat 72 maksudnya. Surat Al-Ahzab itu Pak Ustaz ada surat 33 ya. Surat 33. 33. Ayatnya 72. Allah berfirman, "Inna aradnal amanata." Sungguhnya kami telah menawarkan amanat, al-amanah, alas samawati kepada langit ini sebutkan tadi, wal ardi kepada bumi, wal jibal dan kepada gunung. Ini kan masuk semua tadi. Jadi kami telah menawarkan al-amanah, amanah tersebut, alas samawati kepada langit, juga kepada bumi, juga kepada gunung-gunung. Tetapi fa'abaina an yahmilnaha, semuanya enggan, menolak untuk memikulnya. Apa sebabnya? Karena instrumen alat untuk memikulnya tidak ada, yaitu otak. Washfaqna, lalu kami kemudian menarik dari mereka, minha daripadanya. Lalu siapa memikulnya? Wahamalahal insan, manusia yang memikulnya. Jadi wahamalahal insan, saya manusia yang memikulnya. Jadi artinya apa penyebabnya manusia mulia? Karena amanah tadi. Apa amanah itu? Wa nafakhtu fihi min ruhi, kutipkan padanya ruhku. Nah itu dia. Di dalam ruhku itulah terletak yang disebut dengan fitrah. Di dalam ruhku itulah terletak namanya akal pikiran. Dalam ruhku itulah terletak namanya dzauq. Ya. Jadi wahamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sayangnya manusia zalim dan jahil. Kenapa zalim dan jahil? Definisi zalim dan jahil hanya berlaku pada yang punya akal. Tidak berlaku kata zalim dan jahil pada hewan. Walaupun harimau memakan manusia, tidak disebut dengan harimau itu zalim. Tidak berlaku terminologi zalim pada harimau yang memakan manusia. Tidak berlaku juga definisi jahula, bodoh, pada hewan-hewan. Tidak bisa kita katakan bahwa kucing itu bodoh hanya karena salah memakan ikan. Tidak bisa dikatakan bodoh. Jadi kata zaluman jahula, zalim dan bodoh itu hanya berlaku pada orang yang mendapatkan amanah pada dirinya. Apa makhluk yang mendapatkan amanah? Yaitu akal pikiran. Jadi akal pikiran itulah yang mengangkat manusia. Tapi sayang seribu sayang, manusia itu sangat sedikit menghargai akal pikirannya. Begitu manusia berpengetahuan sedikit dan pengetahuannya menghasilkan benda-benda, tiba-tiba lebih mengagungkan benda-bendanya daripada akal pikirannya, padahal mereka tidak bisa mendapatkan benda-benda itu kalau tidak punya akal pikiran. Bapak Ibu sekalian, bisakah kita menjadi sarjana kalau tidak punya akal? Jawabannya tidak bisa. Bisakah kita jadi pejabat kalau tidak punya akal pikiran? Jawabannya tidak bisa. Ya. Bisakah kita jadi pemimpin kalau tidak punya akal pikiran? Jawabannya tidak bisa. Tetapi sayang seribu sayang, ketika berilmu, berpangkat, dan jabatan, dan mendapatkan benda-benda dari semuanya itu, tiba-tiba benda-bendanya dikagumi, lalu kemudian melupakan kepada pemberi kemuliaan pada dirinya, yaitu Iqra wa rabbukal akram. Inilah menyebabkan manusia selalu berada dalam konflik internal terus-menerus sepanjang masa. Ya. Innahu kana zaluman jahula, karena manusia zalim dan bodoh. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi wailal jibaili kaifa nusibat. Jadi kita disuruh perhatikan as-sama tadi, langit. Kita disuruh perhatikan gunung karena Allah sudah menceritakan tadi, Allah tawarkan amanat kepada langit, kepada bumi dan kepada gunung, dan semuanya abaina an yahmilnaha, semuanya enggan memikulnya kecuali manusia. Maka manusialah yang bisa mendapatkan terminologi, gelar, predikat zalim dan bodoh. Karena zalim dan bodoh itu adalah refers to, ya, kaitannya dengan apa? Yaitu akal pikiran. Kalau tidak kita punya akal pikiran, tidak berlaku zalim dan bodoh. Kalau orang sudah gila, akalnya tidak normal, baru melempar kita batu, tidak bisa disebut zalim. Kita yang salah. Kenapa? Mendekat kepadanya. Jemaah sekalian sebagai kita lihat, kenapa sapi ini bisa makan dari rumput-rumput yang ada di sini? Jawabannya karena sapi ini berada di tanah yang datar. Padahal aslinya apa? Aslinya bumi itu bulat, tapi kok kenapa terasa datar? Nah, itulah dia juga tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa sutiat, dan kepada bumi bagaimana dia dihamparkan. Jadi tiga sudah lengkap. Ilas sama, ilal jibal, ilal ard. Tadi dikatakan bahwa kami tawarkan itu kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung. Tapi semuanya adalah abaina an yahmilnaha.
semuanya enggan memikulnya, tetapi kemudian hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Yang memikul itu semuanya adalah manusia. Jadi yang memikulnya adalah manusia. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, semuanya sudah disebutkan. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Jadi kita memperhatikan semuanya, bahwa bumi, gunung-gunung, langit-langit, bagaimanapun semuanya kelihatannya luar biasanya, bumi menyebabkan kita bisa hidup padanya dengan gravitasinya, dengan semua unsur-unsur yang mendukung kehidupan kita padanya. Tetapi ingat, bumi pun tidak ada kalau tidak ada penciptanya. Karena bumi juga diciptakan. Kalau tidak diciptakan, maka terjadi secara kebetulan. Dan kita sudah sampaikan, kebetulan tidak bisa terjadi kalau teratur. Yang namanya kebetulan adalah di luar konteks keteraturan. Nah, mudah-mudahan Bapak sekalian, ayat-ayat ini bisa menggugah kita untuk memikirkan betapa mulianya kita. Karena kita mulai tadi dari dua wajah di atas. Jadi dua wajah di atas tadi itu wujuhu yaumaidin khasyat dan wujuhun yaumaidin naimah. Nah, sekarang kita tinggal pilihannya di mana? Di mana? Kalau kita ingin masuk dalam kategori wujuhu yaumaidin naimah, maka coba di manakah kenikmatan itu berada? Kalau bukan pada akal pikiran kita yang lalu menemukan sesamanya orang rasional, orang berakal pikiran, yaitu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un, yaitu laki-laki, orang-orang yang tidak lagi terlalaikan oleh perniagaan dan jual beli. Dan ini yang disebut dengan fi buyutin azinalahu, di rumah-rumah yang Allah Subhanahu wa taala izinkan untuk anturfa'ah, untuk diangkat dan disebut namanya di sana. Nah, mudah-mudahan semuanya Pak sekalian bisa membawa kita, karena selama ini kita mengartikan ayat-ayat ini hanya sekedar yang memperhatikan onta supaya kita jadi ahli biologi, memperhatikan gunung supaya kita menjadi ahli geologi, memperhatikan langit agar kita menjadi ahli astronomi atau astrofisika. Padahal kalau itu Al-Quran tidak perlu turun, Bapak Ibu sekalian. Kalau untuk itu nggak perlu turun. Kenapa? Orang yang tidak membaca Al-Quran juga bisa menjadi astronom, bisa menjadi ahli astrofisika. Orang yang tidak membaca Al-Quran bisa jadi ahli geologi. Kerjanya melakukan riset di gunung-gunung. Tanpa Al-Quran, orang juga bisa menjadi ahli dalam bidang bumi, dalam bidang alam semesta. Semuanya bisa, tanpa harus Al-Quran. Jadi kalau Al-Quran menyebutkan itu, pasti hanya sekedar perumpamaan saja, atau caranya Allah menerangkan kepada kita sesuatu yang maknanya lebih dalam dari sekedar itu semuanya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Kalau ada kekurangan dan khilafan, mohon dimaafkan dan jangan digunakan. Gunakanlah yang ada dalam Al-Quran, karena Al-Quran itu pasti benar. La raiba fi hudan lil alamin, hudan lin nasi, hudan lil muttaqin. Terima kasih banyak. Yang ada pertanyaan dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Ya Allah, ya Allah. Ustaz, bertubi-tubi ayat 17, 18, 19, 20 mengkaitkan ayat Al-Faqih untuk mengembalikan kesadaran relung jiwa kita di dalam, bahawa tujuan kita juga khas tercipta melampaui semua makhluk-makhluk selain daripada kita tadi. Dan ini membawa kita pada satu kesimpulan. Setelah kutiupkan ruhku tadi, maka kita sebenarnya sebagai manusia, walaupun kita bukan insan yang kamil, kita adalah percikan kepada insan kamil yang digelar kembar Quran tadi. Dan Muhammad ini ada dalam potensi kita untuk menjadikan kita juga, kalau kita jadi kembar kepada Quran, maka kita juga adalah sebenarnya rahmatan lil alamin. Bukan di dunia saja, tapi di seluruh alam semesta ini. Tapi kita malangnya telah mahjura kepada kaitan kita yang asal-usul ini. Beri teguran dan pencerahan. Afwan semua, ma'azibatin, barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi Al-Quran mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tiadalah kami utus kamu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam.
dan Muhammad itu adalah nabinya manusia, maka siapa yang bernabikan Nabi Muhammad dengan menjadi pengikut yang sebenar-benarnya, maka juga secara otomatis menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ketika menyebut kata alamin di situ bentuknya jamak. Alamin bukan rahmatan lil alam, tapi rahmatan lil alamina. Jadi alamina itu menunjukkan bentuk jamak, artinya alam ini luas. Alamnya hewan-hewan, alamnya tumbuh-tumbuhan, alamnya malaikat, alamnya jin, alamnya semuanya. Alam alam madda atau ke alam nabati, kemudian alam alam hewani, kemudian alam nasut dan seterusnya. Pokoknya adalah rahmat bagi semuanya. Nah, pertanyaan bagaimana caranya bisa menjadi rahmat bagi semuanya? Ya, satu tadi kita harus tahu bahwa yang menyebabkan kita bisa menjadi rahmat semuanya, dan itu terjadi pada Nabi tadi, adalah karena jiwanya, karena fitrahnya. Nah, sekarang bagaimanakah kita bisa mengaktualkan, menumbuh suburkan fitrah kita itu tadi? Caranya tidak ada yang lain, kecuali adalah ilmu, belajar. Dan kalau kita belajar, pasti ada textbook. Nah, textbook yang ditunjuk sebagai bukunya segala buku, kitabnya segala kitab, adalah Al-Quran. Nah, sayangnya tadi, kata Pak Nur tadi, kita mahjur. Ya, terjauh daripada Al-Quran. Ya, kita justru terjauh. Kita mengaku Islam, tetapi coba kita hitung berapa kali kita satu hari baca Al-Quran. Paling kita baca Quran kalau sholat. Ya, karena itu adalah diwajibkan bagi kita baca Fatihah paling tidak. Jadi jemaah sekalian, sangat minimal sekali kita membaca Al-Quran. Padahal sudah Tuhan mengatakan kemuliaan manusia ada pada akalnya. Akal bekerja menghasilkan ilmu. Sumbernya ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Karena Al-Quran juga adalah kitab. Kitab itu artinya buku. Al-Quran itu kan kitab, buku. Dan kita tahu dimanapun berbicara tentang ilmu, pasti ada bukunya. Kita masuk fakultas kedokteran, ada textbook kedokterannya. Kita masuk fakultas hukum, pasti ada textbook hukumnya. Kita masuk fakultas ekonomi makro atau ke ekonomi pembangunan, pasti ada textbooknya. Kita masuk dalam ekonomi mikro seperti akuntansi, manajemen dan sebagainya, juga ada textbooknya masing-masing. Jemaah sekalian berbahagia, berarti kalau yang textbook itu juga mencakup seluruh entitas-entitas yang mengkonstruksi alam-alam tersebut. Dan dengan demikian, textbook yang paling tinggi, paling luas, dan paling sempurna adalah Al-Quran. Jadi, mudah-mudahan dengan bulan Ramadan ini, dan terutama bagi mereka yang rajin datang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, itu adalah benar-benar jangan mahjura lagi dari Al-Quran. Apa sebabnya? Pada saat Bapak Ibu menghadiri malam Lailatul Qadar, di antara amalannya adalah mengangkat Al-Quran di atas kepala dengan bersumpah atas nama 14 manusia suci. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekalian setelah keluar daripada Lailatul Qadar dan tidak menghidupkan Al-Quran, ya sama saja, mohon maaf bahasa kasarnya, menipu Tuhan. Sama dengan Bani Israel dulu. Diangkatkan di atas kepalanya gunung, baru dia bersumpah. Setelah itu balik lagi tidak mempelajari kitab sucinya. Padahal sudah diangkat gunung di atas kepalanya, lalu Allah mengatakan khuzu, ambillah daripada kitab suci itu. Khuzu ma fihi. Ya. Ambillah daripadanya. Pelajari daripadanya biquwatin, dengan sekuat-kuatnya. Tetapi apa yang terjadi setelah kasus pembaiatan itu, ya balik lagi seperti semula. Nah, kalau kita juga menghadiri malam-malam Lailatul Qadar hanya seperti itu, berarti malam Lailatul Qadar kita hanya ritualistik belaka saja, dan amalan-amalan ritualistik ansikhto saja tidak akan membawa kita kemana-mana. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Waalaikumsalam, Ustaz. Afwan, Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak Kamal. Ustaz, dalam memahami tafsir Quran, Ustaz, maksudnya tafsir zahir, rata-rata semua tafsir zahir hampir sama, Ustaz. Jadi, boleh tak kita fahami bahawa di akhirat nanti, dan juga ternyata ayat-ayat tentang hari kiamat, hari kebangkitan, syurga neraka, dapat kita fahami melalui tafsiran zahir, Ustaz. Maka itu sesuai kalau kita faham bahawa di akhirat nanti, di hari pertengahan, bahawa jasad kita akan bersatu dengan roh kita, Ustaz. Apakah boleh kita faham demikian, Ustaz? Afwan, Ustaz.
Baik, terima kasih banyak Pak Kamal. Jadi cuma sekali bahagia Al-Quran ini harus mulai daripada zahirnya baru masuk batinnya. Jadi zahir ini adalah pintunya, gate-nya. Jadi kita tidak bisa masuk ke dalam batinnya kalau tidak melalui gate-nya. Jadi zahirnya dulu, baru kita masuk ke dalam batinnya. Cuma yang namanya gate, yang namanya zahir ya permukaan, seperti laut permukaan itu tipis ya. Yang dalam itu bagian dalamnya. Jadi Al-Quran dipahami dari zahirnya, tetapi kita masuk ke dalamnya. Karena bukan hanya Al-Quran sebetulnya, setiap kata itu sebetulnya bukan hanya pada zahirnya, tetapi ada batinnya. Contohnya kita ambil kata makan ya. Kita tulis saja di sini kata makan ya, bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa kata makan ya. Makan. Ya. Begitu kita menulis kata makan atau mengucapkan kata makan, pasti Bapak Ibu semuanya membayangkan apa yang dimaksud dengan makan secara zahir, yaitu memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita. Itu kan makan namanya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita, memasukkan mangga ke mulut kita, namanya makan mangga. Memasukkan memasukkan gandum atau beras pada tubuh mulut kita, namanya makan. Dan seterusnya, selalu makan itu maknanya secara zahir adalah memasukkan sesuatu. Tetapi dia punya makna batin. Apa itu makna batin daripada makan? Yaitu memasukkan unsur kesehatan pada diri kita. Jadi makan itu harus mendatangkan kesehatan, walaupun tidak ada kata kesehatan di sini. Karena kalau kita makan itu memasukkan sesuatu pada tubuh kita sehingga kita bisa beraktivitas. Beraktivitas itu kan kalau sehat. Jadi makan itu adalah menginputkan, memasukkan, mengasupkan ya sesuatu pada mulut kita untuk merubah menjadi kesehatan, seperti itu. Bahkan ada lagi yang lebih dalam lagi. Makan itu artinya apa? Artinya kita memasukkan sesuatu pada diri kita sehingga kita sehat, dan dengan sehat itu kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi pada kata makan itu ada unsur mendekatkan diri kepada Allah. Begitulah bertingkat-tingkatnya ke bawah. Nah, begitulah juga tadi dengan ayat-ayat tadi yang dibacakan, yang disebutkan Pak Kamal tentang surga dan neraka. Nah, bagaimana dengan kalau tubuh dan jasad bersatu nanti di akhirat? Nah, jawabannya adalah di akhirat jelas ada tubuh dan jasad. Ada ruh dan jasad. Tetapi apakah jasad kita seperti tubuh kita sekarang? Nah, jawabannya tentu tidak. Apa sebabnya? Kalau tubuh kita seperti sekarang lagi dikembalikan, maka otomatis satu. Di atas di sana masih tetap ada warna-warni kulit. Ada ras-ras lagi. Ada warna coklat, seperti kita dari Asia Tenggara. Ada warna kuning, seperti saudara-saudara kita dari Asia Timur. Ada warna coklat dan tinggi posturnya, seperti saudara kita dari Amerika Selatan, dari Asia Selatan, seperti India, Pakistan, Bangladesh. Kalau misalnya di sana muncul lagi seperti semula, berarti ada kulit putih lagi, ada kulit hitam lagi. Nah, ini kan menjadi tidak sesuai dengan amal ibadah jadinya, tapi sesuai dengan tubuh kita di dunia. Jadi ulangi, pasti ada tubuh, tetapi menjadi tidak bisa diterima dengan akal apabila tubuh kita sekarang dikembalikan lagi di akhirat. Karena tubuh kita sekarang kan adalah posturnya yang agak kecil seperti kita di Asia Tenggara, posturnya yang besar seperti di Eropa sana. Ada warnanya kulit seperti di Eropa sana, ada warnanya hitam gelap seperti saudara kita di Afrika sana, banyak lagi. Nah, akhirnya nanti di surga tetap muncul ras-ras lagi seperti itu. Jadi dengan demikian tubuh. Kalau tubuh kita seperti sekarang ada tubuh yang berubah. Tambah lama tambah tambah tua. Nanti di sana akan ada kematian lagi. Belum lagi dengan tubuh kita di dunia butuh masukan makanan seperti tadi ini. Berarti di surga kita harus makan terus-menerus lagi. Ketika makan dalam pengertian makan seperti itu, lalu kemudian ada pembuangan lagi, ada toilet lagi. Nah, itu tidak mungkin. Jadi pasti jasad atau tubuh kita di akhirat memiliki sifat berbeda dengan jasad kita di dunia. Lalu bagaimana dengan jasad kita di dunia? Disebutkan dalam surat Yasin, hanya menjadi saksi saja. Tapi tidak akan menjadi tubuh kita. Tubuh kita adalah kembali kepada amal-amal ibadah kita. Jadi amal ibadah kita itulah yang menjelma menjadi tubuh atau jasmani kita nanti di akhirat. Seperti itu Pak Kamal. Ada lagi satu Pak pertanyaan sebelum kita tutup. Waalaikumsalam. Silakan. Di chat juga ada. Ya. Silakan Ustaz Aidil. Ustaz. Masih terkait makna batin dan zahir ini Ustaz ya. Ya. Luar biasa penjelasan Ustaz. Dari
surah ini gitu. Saya terus terang secara pribadi baru menemukan makna batin daripada pada ayat ini gitu. Padahal surah ini sering saya baca juga kalau sholat misalnya gitu kan. Surat Al-Ghasyiyah ya. Al-Ghasyiyah, dan sudah sangat hafal gitu. Dan kalau dilihat terjemahannya ya semua zahir gitu kan. Seperti tadi contoh misalnya fi sururim marfu'ah gitu kan. Kalau kita mana itu kan surur gitu. Surur itu kan dipan ya, ranjang gitu kan. Yang tinggi. Nah, ternyata secara batin itu jauh lebih dalam, lebih dimaknai sebagai tempat yang membuat kita tenang, menetap dan sebagainya. Ini sebenarnya kalau kita lebih dalam, itu hakikat wilayah sesungguhnya, di mana kita berteduh di bawahnya gitu dan membuat kita tenang. Marfu dengan kata marfu di situ kan lebih tinggi. Dan mereka itu kan yang dimaksud dengan marfu itu. Begitu ya Ustadz. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kira begitu Ustaz ini. Jadi yang disebut marfu adalah mereka sebetulnya. Jadi fi sururi marfu tempat tinggal yang tenang, yang dimana kita berlindung pada orang yang ditinggikan oleh Allah tadi. Makanya tadi kita bandingkan ayat dengan ayat. Makanya memang kita sampaikan bahwa kita hanya akan bisa sampai kepada makna-makna batin seperti ini apabila kita benar-benar memahami ayat dengan ayat demi ayat dengan saling membandingkan ayat-ayat lain. Metodologinya Al-Quran di dalam Al-Quran sendiri yaitu ketika mengatakan hudan linnasi wa bayyinatin minal huda. Jadi kata kuncinya ada di sini. Jadi kata kuncinya ada pada kata hudan linnasi, ini hudan linnasi wa bayyinatin. Jadi kita bisa di sini wa bayyinatin ya. Bayyinatin minal huda. Jadi minal huda. Nah, jadi kita lihat hudan linnasi, ini kita kasih kata khusus di sini kata hudan, ya hudan linnasi wa bayyinatin, ya wa bayyinatin, bayyinatin ya minal huda ya. Jadi kita sini hudan linnasi wa bayyinatin. Jadi dia adalah hudan, tetapi sekaligus bayyinat ini. Sekaligus bayinat ini dia. Terhadap apa? Terhadap al-huda tersebut ini, al-huda. Jadi dia adalah petunjuk, tapi sekaligus penjelas. Bayinat ini bayan, deskripsi. Ya, penjelasan daripada al-huda tersebut. Jadi artinya apa? Kalau kita ingin memahami petunjuk ini atau ke Al-Quran ini, ya dengan Al-Quran juga. Ini disebut dengan maudu'in sebetulnya tematis. Maka kita contohnya tadi, kenapa kita bisa sampai kepada makna batin daripada marfu'ah? Karena kita kumpulkan kata-kata rafa. Itu baru 2 ayat. Apalagi kalau kita lebih banyak lagi. Makanya saya katakan bahwa sekarang kalau kita nanti selesai di sini, kita kembali per 5 ayat saja itu jauh lebih dalam lagi. Kenapa? Karena banyak ayat sebetulnya serupa dengan itu yang bisa kita angkat, yang bisa kita bisa kita bandingkan sehingga kita menemukan satu makna yang lebih dalam lagi. Seperti tadi kata-kata marfu'ah. Nah, ternyata tadi Surat An-Nur mengatakan rijalun itu la tulhim tiriyah, itulah disebut dengan marfu'ah karena di rumah mereka itulah fi buyutin. Di rumah mereka itulah diizinkan namanya untuk diangkat, ditinggikan. Nah, dengan demikian berwilayahlah kepada rijalun tadi itu la tulhim tijaratun wala bai', yang kepadanya kalau kita berwilayah kepada mereka lahirlah ketenangan. Ketenangan itu ya seperti orang berbaring di tempat tidur, sururin marfu'ah. Kita pergi dulu satu lagi di di chat ya. Yeah. Kita ke chat dulu. Di chat ini ada pertanyaan siapa nih? Ada 2 pertanyaan, Ustaz. Ya, ada 2 pertanyaan. Pertama adalah dari Rusmin Abi ya, Rusmin Abi. Mohon maaf sebelumnya karena pertanyaannya tidak relevan dengan tema kajian pada pagi hari ini, tetapi kami membutuhkan penjelasan terhadap keluarga besar kami yang berbuka puasa berdasarkan pengetahuan hadis. Menganjurkan berbuka puasa dengan segera, yang kemudian diterjemahkan berbuka puasa segera sebelum salat maghrib, di mana salat maghrib sendiri masih sangat terlihat terang. Iman sekalian, ini untuk pertanyaan seperti ini kita saling menghormati saja, Pak. Jadi kalau misalnya keluarga kita masih seperti itu, ya kita hormati. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran pertama la ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan. Yang kedua adalah semua orang berada dalam posisi bergradasi pencariannya.
Jadi ada orang yang tadinya bahkan tidak beragama, kemudian mulai beragama. Beragamanya sekarang mungkin agamanya Aradi, lama kemudian menjadi agama Samawi. Agama Samawi mungkin adalah agama yang lama, bukan agama terakhir. Maka kemudian begitulah berproses. Orang seperti Roger Graudi dari aslinya lahir sebagai orang Katolik, lalu kemudian dia tidak puas, lalu kemudian dia menjadi Protestan, lalu tidak puas, kembali Katolik lagi, tidak puas, jadi ateis. Nah, setelah menjadi aktivis Partai Komunis Perancis, bahkan pernah menjadi ketua parlemen, lalu kemudian dia mempelajari terus, akhirnya menemukan bahwa apa yang dia cari selama ini adalah Islam. Padahal Roger Graudi ini bisa kita search di Google, dia filosof besar. Ya, dia filosof besar. Jadi dia mengajar di Universitas Perancis, Sorbonne University, itu Roger Graudi. Jadi dia sangat terkenal. Dia guru profesor dalam bidang filsafat. Tapi artinya dia tidak gampang menemukan Islam kalau memang dia ini, karena ini kan pembelajar. Jadi ketika dia menemukan Islam, ya memang benar-benar seperti itu. Jadi kita menghormati masing-masing pencarian setiap orang, Pak. Jadi kalau misalnya menganggap bahwa mereka harus seperti itu, ya seperti itu. Kecuali kalau membuka dialog secara damai, secara enak, ya nggak apa-apa. Kita sampaikan alasan-alasan kita, bahwasanya sedapat mungkin berbuka puasa itu dalam Al-Quran dikatakan ilal lail wa timus salata. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa dengan itu, ya biarlah mereka seperti itu. Dan juga memang tidak wajib harus salat dulu baru berbuka puasa. Kalau misalnya terlalu lapar atau karena alasan-alasan lain, misalnya penyakit, maka dia boleh makan dan minum dulu seperti itu. Jadi kita saling menghormati saya. Biar biar enaklah kehidupan ini. Kita berjalan dengan, karena jangankan kita ya, seorang Nabi Nuh saja tidak bisa membuat istrinya seperti yang dia inginkan. Seorang Nabi Nuh tidak bisa membuat anaknya seperti ajaran yang dia bawa. Seorang Nabi Lut tidak bisa membuat istrinya seperti yang dia bawa. Seperti begitu juga, ya seorang wanita suci seperti Hajar tidak bisa membuat suaminya seperti dirinya. Bahkan Nabi Muhammad kita tidak bisa membuat pamannya seperti dirinya, itu Abu Lahab, dia berikan dalam Al-Quran. Jadi dengan demikian, biarlah kita saling menghormati hal-hal seperti ini. Intinya adalah memberikan ruang kebebasan kepada semua orang untuk mengeksploitasi dan mengeksplorasi potensi di dalam dirinya sendiri, ya gitu. Kemudian Ibu Kamsiah, perumpamaan yang Allah betul kali berikan kepada kita dalam surat Al-Ghasyiyah. Ini semua mengajarkan kita manusia ilmu untuk berpikir bahwa kita diciptakan untuk yang zahir saja digunakan di dunia, betul. Untuk di dunia pakai yang zahir. Namun ada batinnya, ialah kehidupan di akhirat, betul. Jadi dunia ini zahirnya akhirat. Nah, untuk memahami ilmu-ilmu akhirat inilah kita mencoba mengambil batinnya Al-Quran tadi. Makanya Allah beri kita perumpamaan ini supaya kita senantiasa dalam landasan yang benar, betul sekali bukan. Bersama dengan ini saya teringat surah Al-Asr, ya, yang mengingatkan akan masa, betul. Wal asri, ya, innal insana. Supaya manusia senantiasa berpesan dengan kebenaran dan amal saleh, saya kira benar. Kebenaran dan kesabaran bukan. Tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr. Mengingatkan kita punya imam zaman ajalau fajarus salib yang akan menguasai dunia di alam sebelum akhirat. Betul. Jadi wal asri adalah mereka disebut dengan sahibul asri. Beliau disebut dengan sahibul asri wa zaman. Dia juga yang disebutkan di dalam iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi. Kata yadkhuluna itu bentuk mudhari, berarti akan datang. Kapan? Iza jaa, apabila telah datang. Ya. Apabila telah datang, kalau ada iza, pasti madi di belakang, biasanya madi di belakangnya, dan itu artinya nanti, ketika nanti, tapi belum datang. Iza jaa, ketika nanti sudah datang. Iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa, kamu akan melihat manusia yadkhulu, akan masuk berbondong-bondong dalam agama Allah. Jadi oleh sebab itulah kata-kata yadkhulu itu nanti. Maka kewajiban kita sekarang adalah mempersiapkan, menggelar karpet merah kedatangannya. Baiklah Bapak sekalian, karena waktu kita sudah cukup siang ini, mari kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai berjumpa sebentar petang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, syukran Ustaz. Pak Rusli. Mudah-mudahan berjamaah semua. Pak Ayu, makasih. Assalamualaikum. Oh, Ya, sama-sama.